Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau soal sepak bola, Indonesia sih lebih jago dari Argentina. Argentina itu juara dunia sepak bola 2022. Di dalamnya ada bintang selevel Lionel Messi. Tapi tim itu berada di bawah Indonesia. Buktinya, Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Sementara di Piala Dunia itu Saudi mengalahkan Argentina 2-1. Artinya kita lebih jago dong dari Argentina. Sudah pasti Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Karena itu kalau bisa kita sudah mulai pesan tiket untuk menonton Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mumpung masih murah kalau kita pesan dari sekarang. Narasi penuh percaya diri itu kini sedang berkembang di Indonesia. Salah satu yang mengangkatnya adalah akun anak geng Arab di TikTok. Tentu saja ini logika yang tidak perlu dipercaya. Tapi ini mencerminkan betapa percaya dirinya supporter Timnas saat ini. Timnas Indonesia sekarang disebut sebagai King Indo. Kemenangan Indonesia atas Saudi 2-0 tanggal 19 kemarin itu memang luar biasa. Selama ini pecinta Timnas, betapapun optimisnya, selalu melihat tim kita dengan rasa tahu diri yang tinggi. Kita ini jadi juara SEA Games alias turnamen di level Asia Tenggara saja susah setengah mati. Indonesia memang sih akhirnya jadi juara SEA Games tahun lalu, tapi itu adalah kali pertama Indonesia jadi juara setelah 32 tahun. Jadi kali ini, ketika Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, banyak orang memandang itu bukan sebagai prestasi yang teruji. Di dalam negeri sendiri banyak yang menganggap Indonesia cuma bakal jadi objek pembantaian tim-tim seperti Jepang, Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. Dapat seri saja sudah untung. Tapi nyatanya kisah galau itu tak sepenuhnya terjadi. Indonesia bermain 1-1 lawan Saudi di kandang Saudi. Lantas 0-0 lawan Australia di Jakarta. Lawan Bahrain kita seri 2-2, tapi itu juga akibat permainan curang wasit. Kita kemudian kalah 1-2 dari Cina, tapi sebetulnya Indonesia menguasai permainan. Memang ketika dibantai 0-4 oleh Jepang, optimisme kita agak tergerus cepat. Tapi itu kan lawan Jepang yang memang para samurainya membantai hampir semua lawan. Maka pertandingan melawan Saudi ini seperti pembuktian sesungguhnya apakah Indonesia sudah pantas berjalan dengan tegak atau tidak. Kalau di kandang sendiri Indonesia sampai kalah, penonton sudah siap melakukan upacara perkabungan untuk waktu yang lama. Apalagi di atas kertas, Indonesia itu wajar kalau kalah dari Saudi. Lihat saja peringkat tim di ranking FIFA. Indonesia berada di peringkat 132, sementara Saudi berada di peringkat 56. Posisinya ya sangat jauh. Rekam jejak Indonesia lawan Saudi sendiri sangat memprihatinkan. Sebelum pertandingan kemarin, Indonesia tidak pernah menang lawan Saudi selama 43 tahun terakhir. Kita pertama kali bertemu Saudi pada 30 September 1981 di Lion City Cup. Ketika itu Indonesia kalah 1-3 dari Arab Saudi. Sejak saat itu timnas Indonesia selalu gagal menang atas Saudi. Bahkan tim kita berulang kali jadi sasaran pembantaian mereka. Sebagai contoh, pada 2003 timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 0-5 dan 0-6. Saudi sendiri adalah salah satu tim terkuat di Asia selain Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Menurut Liputan 6, sejak tahun 2008 Arab Saudi selalu berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan saat menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara, baik dalam laga persahabatan, kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Saudi juga sudah ikut 6 kali putaran final Piala Dunia. Dengan salah satu catatan terbaik adalah ketika mereka mengalahkan juara dunia Argentina di Piala Dunia terakhir pada 2022. Tapi kini nyatanya Indonesia membuktikan diri sebagai salah satu tim yang tak boleh dipandang sebelah mata di Asia. Kita mengalahkan Saudi dengan cara meyakinkan. Bagaimanapun perjalanan Indonesia masih panjang. Anggapan bahwa Indonesia hampir pasti lolos ke putaran final Piala Dunia tadi hanyalah joke untuk menyenangkan hati. Sementara pertarungan yang harus dijalani sama sekali tidak mudah. Grup C di mana Indonesia bertarung memang luar biasa ketat persaingannya.
Dengan kemenangan atas Saudi, Indonesia langsung naik ke peringkat ketiga setelah sebelumnya berada di posisi juru kunci. Tapi posisi ke-6 tim bisa dibilang seimbang. Jepang memang jauh di atas dengan perolehan poin 16. Mereka menang 5 kali, draw hanya 1 kali. Sementara kelima tim lainnya punya poin yang hampir sama. Australia sudah punya nilai 7, sementara Indonesia, Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama memperoleh 6 poin. Kita berada di posisi ketiga semata-mata karena selisih gol kita lebih lumayan. Kita memasukkan 6, kemasukan 9, jadi selisih minus 3. Sementara tim-tim lainnya punya perbandingan gol yang lebih buruk. Artinya Indonesia masih harus mati-matian mengamankan posisi untuk bisa maju ke Piala Dunia dengan memenangkan semua 4 pertandingan sisa. Mungkin nggak itu dilakukan? Ya barangkali sih mengalahkan Jepang di Tokyo hampir tak terbayang bisa dilakukan. Tapi kan bisa dibilang saat nanti kita ketemu Jepang, posisi Jepang seharusnya sudah aman bisa lolos. Jadi kita bisa berharap mereka tidak akan sengotot seperti saat-saat ini. Ya lebih seperti latihan atau friendly match lah. Jadi masa draw-draw saja tidak bisa dicapai. Dengan begitu yang lebih penting yang 3 lainnya. Untungnya kita baru bertanding Maret nanti. Indonesia akan ketemu Australia pada 20 Maret di Australia. Kemudian Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu Indonesia akan menjamu Cina di GBK pada 5 Juni. Terakhir Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Jadi STY masih punya waktu panjang untuk mengatur otak briliannya merancang kemenangan. Apapun hasil akhirnya nanti, Indonesia kini resmi memegang gelar sebagai tim ASEAN paling sukses dalam sejarah kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Dengan 6 poin setelah melewati 6 pertandingan, Indonesia telah menetapkan standar baru bagi sepak bola Asia Tenggara di arena internasional. Vietnam sepanjang sejarah hanya mampu mengumpulkan 4 poin pada fase yang sama, sedangkan Thailand hanya memperoleh 2 poin. Tak heran bila negara-negara tetangga turut bangga dengan keberhasilan Indonesia. CNN misalnya mengutip media Vietnam Soha yang memberi judul kemenangan Indonesia atas Arab Saudi sebagai gempa. Gempa, tim Indonesia taklukkan Arab Saudi, impian Piala Dunia kian dekat, tulis Soha. Media juga memberitakan bahwa sekitar 3.000 supporter Jepang yang menyaksikan pertandingan Jepang lawan Indonesia beberapa hari yang lalu tetap bertahan di Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Saudi. Dan di sepanjang pertandingan mereka tak henti mengeluh-elukan tim nasional kita. Memang ada juga sih yang nyinyir berkomentar bahwa tim Indonesia diisi oleh para pemain non-Indonesia. Ini tentu saja komentar kosong yang tak berguna. Para bintang Indonesia itu adalah orang-orang yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Mereka semua juga memiliki darah Indonesia. Orang tua atau kakek nenek mereka adalah orang-orang yang berdarah Indonesia atau dilahirkan di Indonesia. Sebut saja orang tua atau kakek nenek Rafael Struik berasal dari Semarang, Nathan Chu Aon asal Semarang, Ivar Jenner dari Jember, Justin Hubner dari Makassar, Shane Patinama, Maluku, Ragnar Oratmangun, Maluku, Eliano Reinders, Maluku, Jordi Amar dari Siau, Sandy Walsh, Surabaya, Martin Paes, Kediri, Calvin Verdong, Aceh, Jai Itzes, Semarang, Tom Haye, Solo, Kevin Dix, Morotai, dan Miss Hilgers, Manado. Mereka mungkin tidak lahir di Indonesia, tapi mereka kini sengaja meninggalkan keluarga negaraan asal mereka untuk memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi mereka adalah tim Indonesia sesungguhnya. Pendek kata, tim sepak bola Indonesia sekarang sedang memasuki masa kejayaannya. Kita mungkin sih tidak atau belum lebih jago dari Argentina. Tapi bukan tidak mungkin, Indonesia akan jadi salah satu kekuatan sepak bola Asia utama di tahun-tahun berikutnya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.